Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Salam Paspol, People Power. Setuju? Salam People Power. People Power. Kembalikan kedaulatan rakyat. Belum apa-apa dengan gasnya orang gila. Saudara, saya nih nggak janjian, tapi alhamdulillah ketemu sama, sorry saya ini orang gila saat ini, Batak gila. Tapi ini saya biarpun begini, saya kagum luar biasa. Keberaniannya, saya nggak usah ujung kuku. Bolak-balik tiada hari tanpa aksi, ngaspal sekarang istilahnya. Tapi Niko Silalahi. Gimana kabar Niko? Baik aja bang, sehat bang. Gigi gimana Gigi? Gigi, puji Tuhan, kena gebuk polisi saat aksi ngadvokasi bela tanah rakyat. Itu di Medan. Di Medan. Rontok gigi, padahal udah aman kan, tapi dipukul juga. Sampai hari ini yang mukulnya juga masih aman-aman aja. Tapi ya sudahlah, kita bilang. Jadi waktu dia bikin video giginya copot dipegang gitu, masuk ke Twitter, dibantai orang di bawah. Untung gigi lu doang yang copot, bukan kepala lu. Kata para cebongers. Saudara sekali, ini yang menarik. Sekali lagi saya nggak janjian, tapi coba baca ini. Yes. People Power, rakyat melawan Oligarki. Ini nggak janjian, coba di sini biar kelihatan. Oke, kita kasih nih. Ini dia bang. People Power di atas, People Power. Saya juga pas pakai baju ini, People Power. Atasnya tulisannya, sudah saatnya orang-orang bernyali tampil menyelamatkan negeri. People Power. Ini ada foto-foto gua, kaos-kaos gua, terserah gua dong. Suka-suka kan gitu. Di sini tulisannya, turunkan ego, naikkan nyali. Ya, jadi kita salam People Power. Salam People Power. Oke, ngomong-ngomong People Power ya, saudara sekalian. Niko, iya bang. kamu kan nggak berhenti turun ke jalan. Sekarang agendanya turunkan Jokowi, People Power. Emang kenapa? Kok sampai segitu ngeyel ngototnya pengen Jokowi turun? Kenapa? Sebenarnya gini bang sih. Selama ini kita hanya melihat masalah dan masalah, tapi kita nggak pernah masuk ke akar masalahnya apa. Jadi kita coba dong, kita ajak nih rakyat untuk melihat akar masalahnya. Akar masalah sudah jelas. Jokowi sudah mengatakan tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada visi dan misi presiden. Artinya, apapun masalah yang terjadi di negara ini, salahnya Jokowi. Salahnya tetap presiden. Kenapa? Sudah dikuncinya dengan sebuah kalimat itu. Iya. Jadi kalau Nadiem Makarim bikin kuliah merdeka yang kemudian bermasalah itu juga salah Jokowi. Kalau Menteri Pertahanan Prabowo bikin food estate tanam singkong habis sekian triliun nggak ada singkongnya adalah salah Jokowi. Apalagi beli pesawat yang tadinya katanya mau dikasih gratis dibeli lagi. Salah Jokowi. Karena nggak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden. Oke, kalau itu gitu kalimatnya. Ketika anak-anak STM ikut demo menentang revisi undang-undang KPK, itu sebetulnya ujung-ujung salahnya Jokowi juga. Gue demen. Kenapa kita anak-anak STM? Karena anak-anak STM ini juga generasi penerus bangsa, bang. Gitu ya. Yang ketika KPK ini dilemahkan, ya, yang berdampak siapa? Gua, rakyat, anak-anak bayi-bayi baru lahir terasa dampaknya dari korupsinya. Apa urusannya KPK sama anak bayi baru lahir? Korupsi jika jahanam dan untuk korupsi ketika KPK dikebiri, tengok aja koruptor. Jadi ketika KPK dikebiri, korupsi merajalela. Oke, padahal itu adalah hak rakyat ya. Hak rakyat. Hak pendidikan anak, betul sekali bang. Anak segala macam. Betul bang, karena di negara ini satu bayi lahir kalau menurut kata Sri Mulyani 13 juta, kata yang terbaru gua nggak ingat 20 juta. Sudah 28 juta. 28 juta setiap bayi yang baru lahir sudah menanggung hutang. Ini kan gila. Dan itu rakyat nggak menikmati sama sekali. Betul. Dan pertanyaannya ya nyuruh mereka ngutang siapa? Ada nggak permisi dengan kita rakyat? Tapi kenapa kita yang harus menanggung beban? Kemarinnya di Twitter, Bang Rijal Ramli itu mengutip data yang disampaikan oleh Dr. Antoni Budiawan. Dr. Antoni Budiawan menyatakan bahwa anggaran kemiskinan naik 196%. Utang. Utang naik 196%, tapi angka kemiskinan cuma turun 1,39%. Jadi artinya apa? Utang yang begitu banyak itu tidak berdampak serius pada penurunan kemiskinan. Malah meningkatkan kemiskinan. Kemana itu uang itu? Ya, kita tanya aja lah bang. Salah satunya penanganan virus jahanam kemarin. Obat COVID. Obat COVID 1.400 triliun. Tapi ada nggak di audit itu? Nggak muncul ya? Nggak muncul bang.
Aduh. Karena sudah muncul. Oke. Uang rakyat dirampok. Oke. Jadi gini, yang kita tangkap sekarang hari ini yang aku tangkap adalah perampokan uang rakyat menjadi legal lewat regulasi. Oke, ya, betul. Lewat regulasi. Ya. Jadi ini kan aduh konyol. Jadi apapun masalahnya udah gue bilang, kataku dia tetap salah Jokowi aja udah. Undang-undang Omnibus Law yang Omnibus Law yang merugikan buruh? Salah Jokowi karena apa? Diusung. Yang mengusung siapa? Ya, pemerintah kan siapa? Jokowi, salahkan aja dia. Jadi jangan lagi kita terjebak pada masalah-masalah yang terjadi. Karena apa? Kalau kita sibuk menyelesaikan masalah dan masalah nggak akan pernah selesai, Bang. Akarnya? Karena kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Oke, baik. Tapi kalau mau menyelesaikan masalahnya, biarkan aja masalah terjadi, kita selesaikan akarnya. Ketika akar masalah selesai, maka selesai. Misalnya, ketika kita selesaikan nih Jokowi, ya kita selesaikan nih, ya kekuasaannya. Karena gue nggak percaya pemilu yang akan datang, Bang. Oke. Gue lebih percaya lagi percepat pemilu untuk menyelamatkan bangsa. Oke. Jika terjadi percepatan, maka presiden yang akan datang kan bisa menggunakan Perpu untuk mencabut seluruh undang-undang, untuk mengembalikan semua hal yang lain. Kan itu. Tunggu. Kamu jangan terlalu semangat. Satu lagi ada PR kita. Itu yang terbaru adalah Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Orang-orang berjas putih, dokter-dokter, perawat segala macam udah mulai turun. Dari luar boleh bisa apa segala macam. Farmasi dari luar bisa segala macam. Ini kan gila lagi nih. Dan itu asal akar masalahnya itu akar masalahnya tetap Jokowi. Kenapa? Selalu kan asing yang diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan kemudahan segala macam. Aduh, tapi rakyat sendiri dipres. Jadi dia kerja untuk rakyat yang mana sebetulnya? Nggak tahu lah, termasuk rakyat Cina aku rasa, Bang. Karena gue tengok Jokowi ini berhasil memuliakan petani itu Thailand dan Vietnam dengan impor berasnya. Ya, Jokowi ini berhasil mengentaskan, mengurangi pengangguran itu pengangguran Cina. Dengan tenaga kerja asing. Dengan tenaga kerja asing ya, tenaga kerja Cinanya. Rakyatnya sendiri itu dijual keluar. Dalam modus banyak TKI lah, bla 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 dan lain-lain. Bahkan banyak yang rakyat menjadi korban trafficking. Human trafficking ya. Human trafficking, penjualan kayak yang kemarin kasusnya yang kita advokasi sampai sekarang belum pulang. Yang sampai sekarang masih kita ributi itu yang siapa, Dede Aisyah yang dijual ke Syria. Ke Syria ya? Ke Suriah. Dia dijual ke sana. Kan ini kan menunjukkan bahwa gagalnya Jokowi dalam melindungi rakyatnya. Ngomong-ngomong soal human trafficking itu, baru pagi tadi, mungkin sudah beberapa hari beredar, baru pagi tadi saya melihat ada video 2 perempuan dari NTB. 2 perempuan dari NTB, dia dijanjikan kerja ke Turki. Ternyata dia dikirim ke Libya, dan oleh majikan yang tidak bagus itu, salah sedikit dipukulin. Yang bikin kita miris, si perempuan itu bikin video, dia mengatakan dia menghubungi orang kantor. Maksudnya mungkin kalau nggak PJTKI-nya, kalau nggak konsul jenderalnya ya. Lalu dia menghubungi minta dijemput. Dia kabur dari rumah majikannya, dijemput, supaya dibawa pulang ke Indonesia. Apa yang terjadi, Riko? Yang terjadi adalah orang kantor itu datang bersama majikannya. Kurang ajar nggak? Jadi dia dibawa ke dalam, digebukin lagi. Ada di bekas, dicambuk dengan selang. Perempuan sini, cuma di blur memang luka-luka, ada di sini mata yang memar dan sebagainya. Jadi orang-orang kita yang bekerja dan dibayar untuk melindungi TKW kita di luar justru malah melestarikan dan memperlancar perbudakan semacam itu. Ya karena dan mereka mengancam, jangan bilang ke Indonesia, jangan ngomong-ngomong ini terjadi. Itu perempuan tuh nangis-nangis, perempuan muda 2 orang itu. Ini kan brengsek kan. Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyatnya malah menjadi eksekutor untuk melegalkan perdagangan manusia itu sendiri. Kan itu jadi faktanya. Sekarang kita balik persoalan tadi. Ya kalau semua akar masalah adalah Jokowi, maka menurut kamu saran bagaimana? Ini kita sudah ada banyak kekuatan, elemen-elemen kekuatan yang bergerak. Mama nggak usah disebut lah, panjang top. Niko ini bolak-balik dengan mama ARN ya. Betul, Bang. Alias Reher Menunggugat. Ini mama ini luar biasa sekali, dahsyat sekali. Lalu ada unsur mahasiswa yang kita harapkan unsur buruh dan sekarang para tenaga medis, dokter dan para medis. Ini kan 2 kekuatan yang lumayan. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, teman-teman yang 2 terakhir ini kan masih sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri.
Omnibus Law buruh dengan Omnibus tenaga kerjanya. Ya, lalu dokter dengan RUU kesehatannya. Padahal kalau teman-teman dengar penjelasan Niko tadi, semua tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Jadi saran Anda bagaimana terhadap teman-teman tadi? Kalau saran saya teman-teman, gini loh. Pertama, lupakanlah Copres-Capres 2024. Ini hanya omong kosong. Kenapa omong kosong? Jawaban aku sederhana, Bang. Karena kita akan melihat boneka-boneka baru jilid 2, Bang. Siapapun dia? Siapapun dia, gue nggak peduli. Karena dari dulu gue sudah konsisten. Bicara 2024 sudah selesai. Selesai, ya? Sudah selesai, kita hanya dapat suguhan boneka-boneka baru. Tapi ini itu kan mekanisme perubahan pimpinan memang lewat pemilu, Bos. Gimana? Iya. Kan bisa percepat pemilu mekanismenya. Ketika kekuatan rakyat itu muncul. Emang salah di negara demokrasi? Boleh ya? Boleh, Bang, sah. Di negara demokrasi itu sah ketika rakyat mengusulkan. Kan ini kan kita mengusulkan. Dan konstitusi tidak melarang kan? Nggak ada yang melarang konstitusi itu, Bang. Saya bantuin Niko. Pasal 7A konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan di tengah masa jabatan. Artinya dalam bahasa sehari dimakzulkan. Betul. Jika presiden melakukan perbuatan tercela. Bahkan Jokowi sudah mengatakan, Bang, yang bisa menurunkan presiden itu rakyat. Jokowi sendiri sudah ngomong kok. Yang ngomong sekarang rakyat nih. Ya sekarang ini rakyat yang ngomong. Dia sudah mengatakan bisa. Ya udah, kenapa nggak kita respon? Ya. Kita respon keinginan dia. Nah, dalam pasal 7 itu kan ada mekanisme. Pasal ada DPR begini, MPR begitu, MK begini. Nah, itu gimana nih sekarang kemungkinannya? Ini kan kemungkinan tinggal tergantung kita gagas-gagasan banyak-banyakan. Masa nasib kita ditentukan oleh 500-an orang di sana? Yang nggak ngapa-ngapain. Ya nggak ngapa-ngapain. Dan ketika buat undang-undangnya lari, seharusnya mereka rapatnya di hotel. Percuma ada gedung dewan. Ketuk palu. Ini kan jadi masalah kan? Iya. Jadi untuk apa? Mereka ada di sana jadi perwakilan kita. Karena jelas statement Bambang Pacul. Nah, jelas statement Bambang Pacul. Korea di sini itu tergantung ketua umum. Tergantung bosnya, ketua umum. Berarti kan bukan suara representasi suara rakyat. Betul banget. Berarti mereka sudah menjadi representatif suara ketua umum partai. Dan ketua umum disudir oleh Ketua umum ini kan semua selesai bareng. Maka tinggal kita bilang kami tidak mau lagi diwakilkan 500 orang. Kan kita berbondong-bondong datang ke sana. Kita gelar sidang rakyat. Karena kalian bagian dari masalah ya. Kalian bagian dari masalah. Buat masalah ya. Maka kami mau menyelesaikan akar masalah. Karena apa? Karena kecintaan kami demi bangsa ini. Ingat kawan-kawan, kita tidak sedang melawan penguasa kok. Tidak ya? Kita tidak sedang melawan kekuasaan. Jadi melawan kita tidak sedang menggulingkan Jokowi, tidak. Tapi kita sedang memperjuangkan hak kita. Hak kita untuk apa? Untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar pro pada rakyat. Pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya. Pemimpin yang benar-benar bekerja dan mengabdi untuk rakyat. Itu hak kita. Kita sedang memperjuangkan hak kita, kawan-kawan. Kita tidak melawan negara. Tapi kita menuntut hak kita. Itu yang harus kita lakukan, kawan-kawan. Saya kasih bocoran ya. Tadi sebelum kita on air begini, saya udah pesan sama Niko. Niko, lu ngomong ya kencang-kencang, ntar gue diangkut lagi. Gua kan nggak kencang, Bang. Gua kan cuma menyampaikan hak kita. Kita punya hak karena apa? Hak kita mendapatkan pemimpin seperti itu. Itu kan pemimpin idaman kita. Karena kita yang membiayai dia. Memfasilitasi dia. Bahkan nanti sampai dia mati. Kan digaji juga di pensiun. Kita fasilitasi dia. Kita kan mau dia bekerja untuk kita. Bukan untuk segelintir elit, segelintir oligarki. Oligarki, rakyat melawan oligarki. Segelintir orang yang menguasai negeri ini. Sekarang gini, Bang. Jika pemerintah ini memang benar-benar pro pada rakyat, pendidikan dan kesehatan itu bisa gratis. Harusnya bisa. Banget. Itu bisa gratis. Bisa banget. Kasih gue jadi presiden, gratis seluruhnya gue bikin. Duitnya dari? Duitnya dari mana? Gue punya tambang. Tambang emas aja, lihat yang bikin kaya siapa? Iya. Nikel apa lagi ya? Belum lagi nikel. 5,2 juta ton biji nikel bocor ke Cina. Coba gimana? Kata Luhut, kok saya baru tahu. Kayak lo gile. Itu masih sektor tambang, Bang. Iya. Belum sektor laut. Iya. Belum perkebunan. Iya. Nah, jika ini dikelola dengan benar, Bang. Dengan amanah ya bahasa agamanya. Bahasa agamanya amanah dengan baik, dengan benar-benar untuk kesejahteraan seluruh rakyat sesuai dengan pasal 38. 33. Wah, bumi, air. Pasal 333. Kalau 34 kemiskinan. Bumi, air, dan kekayaan alam. Dikuasai negara. Dikuasai untuk dan semakmuran rakyat. Betul.
Kan itu. Kan sesuai amanat konstitusi kita, amanat undang-undang kita. Sekarang selama ini tengok aja siapa yang paling kaya. Siapa yang ngangkut, pemerintah nggak dapat apa-apa karena pajak dibebaskan, ini bebas, ini kurangan segala macam. Pemerintah dalam konteks negara, Bang. Pejabatnya? Oh, enggak, Bang. Lihat aja, Bang. Aduh. Di saat Covid, harta rakyat terjun bebas, banyak kelas menengah jadi miskin. Pejabat hartanya bertambah. Contoh tuh Jokowi. Cek aja harta kekayaannya tiap tahun bertambah. Datanya menyebutkan ketika Covid, rakyat terpuruk, ekonominya hancur, harta pejabat naik 72%. Oke, soal gratis tadi, saya tambahin selain dari sumber daya alam yang dikuras habis-habisan secara brutal itu, kita itu setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk bayar utang. Bunganya saja itu 450 triliun. Bunga utangnya saja. Tambah pokoknya, jadi kita setiap tahun tuh lebih dari 800 triliun untuk bayar utang yang dibuat oleh Sri Mulyani. Gua coba bongkar sedikit. Gua dulu pernah baca buku judulnya The Composite Economy of Hitman. Karangannya John Perkins, seorang agen ekonomi. Bagaimana skema kura-kura seperti IMF, World Bank memberi pinjaman untuk membangun sebuah infrastruktur seolah-olah, tapi uangnya nggak pernah ada. Iya, betul. Coba baca deh The Composite of Economy Hitman karya John Perkins. Pengakuan seorang mafia ekonomi gitu loh. Oke, kita panjang lebar sudah ya. Jadi kembali ke persoalan bahwa pokok masalahnya adalah Jokowi. Dan itu sebabnya teman-teman harus fokus pada Jokowi. People power. People power, kita tunjukkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Kita tunjukkan kekuatan rakyat sejati masih ada. Hari ini kita melawan bukan karena kita hebat, kawan-kawan. Tapi kita melawan bukan juga karena kita benci pada pemerintah, benci pada Jokowi. Tidak, kawan-kawan. Tapi kita melawan untuk hak kita sebagai warga negara. Hak kita untuk mendapatkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang benar-benar bekerja dan mengabdi, mendedikasikan dirinya untuk kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Itu saja. Mantap memang. Niko silalahi. Top. Ya oke deh, kalau gitu kita berdoa sama-sama bahwa pertolongan Allah itu pasti ada dan tetap dijemput dengan usaha. Ya nggak boleh duduk berdoa aja nggak ngapa-ngapain. Makanya Niko dan kawan-kawan ngaspal terus. Mungkin dengan itulah cara kita untuk melakukan menuntut hak kita gitu. Dan kita minta orang-orang baik, orang-orang soleh, para agamawan itu jangan cuma diam lewat doa dan lain-lain. Mulailah organisir diri dan turunlah ke jalan bersama-sama untuk rebut kembali kedaulatan kita. People power. Salam dari Niko Silalai. People power. Oke, terus sekalian sekian dari saya ngobrol dengan orang gila yang gawat ini. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Amin, Bang. Sehat supaya kita tetap bisa ngaspal untuk merebut nasib kita yang lebih baik di masa depan. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi